Sekarang kita masuk ke Wangun Kris kedua, pembahasan di konten saya yang kedua. Yang pertama itu adalah Rangga Prawangsa, yang linknya ada di kolom deskripsi. Yang kedua sekarang kita akan mengenal lebih dekat tentang Wangun Kris lainnya. Apa itu? Yuk kita bedah sama-sama. Hai. Wangun Kris Carita Wadon. Nah, ini yang dikatakan Carita Wadon ya. Menurut catatan M. Nishoff yang disadur dari sebuah rontal tua ya, dia menyelipkan rontalnya itu, gambar di rontalnya dan penamaan wangunnya adalah Carita Wadon. Carita Wadon ini memiliki ciri-ciri spesifik, yaitu kerisnya lurus ya, tidak low. Untuk Carita Wadon ini kerisnya lurus, tidak berlow. Yang pertama kita bahas dari bawah. Yang dikatakan Carita Wadon, keris lurus, memiliki sekar kacang ya, terus memiliki ada jalen, ada lambe gajah. Mau lambe gajahnya satu atau dua itu sama juga disebut carita kalau di Bali. Kalau di Jawa berbeda, lambe gajahnya jumlahnya sudah beda nama dapurnya, tapi di Bali tidak. Nah, Carita Wadon ini yang penting bilahnya lurus, memiliki sekar kacang, memiliki greneng, memiliki pejetan ya, pejetan ini, dan tidak memiliki geger sapi dan sogoan. Itulah Carita Wadon. Kalau kerisnya lurus, memiliki sekar kacang, memiliki sogoan dan usuk, itu Carita Lanang. Nah, untuk Carita Lanang di lain video akan saya jelaskan ya. Sekali lagi, bentuknya lurus. Biasanya bilahnya ini karena tidak memiliki geger sapi, bilahnya ini tundun klimpes ya, kalau Bali apa ya, dia bilahnya itu gilik, kalau orang Jawa bilang membulat gitu, membulat karena tidak memiliki usuk, dia polos saja ya. Kalau depannya sudah ya, inilah yang disebut Carita Wadon ya. Kenapa dibilang Carita Wadon? Nah, ini kita bahas dari sisi linguistik ya, makna dari Carita Wadon. Carita itu dalam kamus bahasa Bali adalah cerita, artinya cerita atau kisah atau narasi ya, cerita, kisah, narasi atau yang sejenisnya. Dan wadon itu wanita artinya. Jadi secara terjemahan bebas, Carita Wadon ini artinya adalah kisah atau cerita untuk wanita gitu loh. Diharapkan bagi pembawa pusaka ini memiliki atau menuliskan suatu kisah untuk dirinya yang baik, yang benar, karena lurus, yang jejak, yang ajek gitu, untuk dirinya sendiri, khususnya wanita. Nah, di sini unik. Kenapa dinamakan Carita Wadon? Artinya di saat itu ya, kalau kita ambil sumber sejarah sezamannya yang ditulis M. Nishoff itu, dia menyadur dari sebuah rontal keris, bahwa di era itu ya, 1921 sampai sebelumnya itu tidak ada perbedaan gender di Bali. Terbukti ada wangun kris yang namanya Carita Wadon. Ini sangat hebat loh. Jarang sekali bahwa
seorang wanita itu memiliki atau memegang sebuah pusaka. Nah, di Bali itu ada gitu loh. Dari penamaannya saja, wangun ini disebut carita wadon. Artinya untuk wanita, menurut saya. Kalau di Jawa ada konon, namanya adalah patrem ya. Namun dalam catatan itu tadi lagi, M. Hisnov dan Rontal yang disadurnya, patrem itu adalah wangun keris yang berbeda, bukan seperti pemahaman kita bahwa patrem itu hanya sejengkal, kerisnya pendek untuk wanita. Tidak, kalau di Bali patrem itu adalah sebuah wangun keris juga ya. Ada nama wangun keris atau dapur keris Bali namanya patrem. Di lain waktu kita bahas lagi ya. Nah, ini uniknya dan hebatnya di Bali tidak mengenal gender ya. Mau wanita pun dia dibuatkan sebuah wangun atau disematkan nama untuk sebuah keris, wangun keris carita wadon. Nah, ini kenapa tanpa gender? Teman-teman juga bisa buka suatu sumber sejarah ya. Cobalah googling lah, itu paling gampang, bahwa googlingnya tentang cerita tentang puputan ya, puputan entah itu puputan Badung atau puputan Klungkung. Di situ baik laki-laki atau perempuan yang mengikuti puputan tersebut itu disebutkan di sana dalam catatan-catatan Belanda, cowok cewek semua pegang keris. Gitu lah. Menghadapi Belanda itu memegang keris. Nah, mungkin ya ini dugaan saya, kalau yang cewek itu pegang kerisnya ini carita wadon. Itu dugaan saya. Karena tidak mungkin disematkan suatu nama untuk apa kalau tidak diperuntukkan kepada seseorang atau kepangkatan atau strata sosial ya, sebuah keris itu. Bisa jadi carita wadon ini merujuk pada sebilah keris yang digunakan oleh para putri-putri atau kerabat kerajaan yang bergender wanita. Bisa. Jadi zaman itu ya, kita nggak bicara sekarang loh. Kalau sekarang kan bisa semuanya. Pada zaman itu, jika putri raja atau kerabat raja terdekat atau para wangsa ya, para wangsanya suatu kerajaan, jika wanita dibuatkanlah keris carita wadon ini untuk stempel dia gitu loh. Jika kemana-mana mungkin untuk menunjukkan bahwa dia datang dari lingkaran kerajaan atau dari dalam istana, cukup menunjukkan ini bahwa oh ya, ini kerabat atau para wangsanya raja nih. Nah, itulah sekilas tentang carita wadon. Saya tidak akan membahas tentang pamornya ya, karena ini menitik beratkan pada nama wangunnya saja. Jika ada pertanyaan atau ada sumbangan pemikiran, silahkan para baramu komen di kolom komentar supaya menambah informasi kita berdiskusi dan kita menambah ilmu pengetahuan. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke. Nah ini saya sisipkan informasi ya untuk para milenial semua atau para yang baru pembangga Tosanaji atau keris milenial Nusantara. Beberapa waktu lalu saya banyak melihat agak rame di dunia pekerisan Bali tentang penggunaan keris yang dipegang, biasanya fotonya dari pengantin ya, pengantin Bali itu, pengantin adat itu. Tapi yang difoto biasanya pegang kan begini. Itu hulunya begini, danganannya. Nah, dia. Nah, ini saya selipkan informasi ya, bahwa sebuah danganan atau keseluruhan, bukan danganan sebuah keris, ini namanya urangke ya. Kalau Bali namanya urangke ini. Ini urangke. Jadi urangke itu ada depan ada belakang. Bukan maksud menggurui atau apa, supaya nanti jika selfie atau foto bareng pusakanya itu nggak salah di media ya, di media sosial selfie-nya itu biar gagah lah sedikit ya.
bahwasanya urangke ini memiliki bagian depan dan belakang, ya. Ini bagian depan. Biasanya bagian depan itu dihiasi, kalau Bali dihiasi dengan beberapa ricikan dan detail-detail ukiran. Ini bagian depan ini. Kalau bagian belakangnya polos dia. Nah, itu dulu kita harus tahu bahwa bagian depan itu full biasanya lebih bagus ininya dan ada detail-detailnya. Lalu selain bagian depan, bagian belakang, urangke ini punya bagian sisi paling ke depan sini dan ekornya. Biasanya bagian kepalanya itu lebih pendek daripada ekornya. Nah, ini kan garis tengah ini. Ini garis tengah. Nah, ya bisa dilihat ini garis tengah dari urangke. Ini bagian kepala, ini bagian ekor. Dia lebih panjang. Nah, ini untuk mengenalnya ya. Jadi kalau kita memegang untuk menunjukkan ke orang dalam selfie kita, baiknya pegang urangke itu ini taruh di depan, karena ini bagian depan supaya kelihatan, ya. Jangan begini. Nah, ini kan polos jadinya. Ekor urangkenya hadap ke sini. Harusnya begini, ya. Terus yang kedua adalah danganan atau hulu atau handle-nya. Danganan Bali ini juga menghadap ke arah bagian yang pendek ini, kepala urangkenya. Jangan dibalik begini. Nah, ini terbalik jadinya. Nah, yang banyak beredar itu foto-foto orang nikah itu begini. Ya maklum lah, itu kan nyewa busananya sekaligus sama apa namanya, sama kerisnya, karena keris ini bagian dari busana adat ya. Busana adat Bali itu kalau pernikahan prianya, sang pengantin pria itu membawa keris begini. Jadi banyak yang begini. Ya, saya tidak menyalahkan, tapi mungkin ketidaktahuan saja ya, karena informasi atau minimnya informasi terhadap apa itu urangke, apa itu danganan. Nah, jadi kalau baramu mau selfie, danganannya ini juga harus hadapnya ke depan sini. Nah, menghadap ke yang bagian terpendek ini. Jangan dibalik ya. Jadi kalau selfie ya begini, gitu loh. Kalau begini terbalik jadinya. Ya, ini terbalik, jadi harus diputar. Jadi sebelum selfie pernikahan, usahakan mengenal dulu urangkenya ya, urangkenya ini dan danganannya, arah hadapnya kemana supaya nggak salah. Jadi kalau dipegang, wah gagah kan kalau begini ya. Oke, itu selipan informasinya. Semoga bermanfaat untuk para baran milenial semuanya. Ya, demikianlah ulasan tentang apa itu wangun keris, terus ulasan tentang wangun carita wadon, dan juga sisipan informasi yang semoga mengedukasi tentang arah dan bentuk dari urangke serta danganan keris Bali. Ya, semoga semuanya bermanfaat. Ya, jika ada sumbangan-sumbangan ide dan informasi, silahkan komen. Ya, kalau misalkan konten ini bermanfaat, silahkan juga di-share, like, mau subscribe boleh juga. Pokoknya thank you lah. Yang penting kita sebagai penerus budaya ini saling menginformasikan saja. Itu tujuan utama Lembu Bara ya, mengedukasi gitu loh. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu. Jadilah pembangga keris milenial dan budaya Nusantara. Juga selalu support pandai lokal ya. Ingat, support terus pandai lokal, dukung terus pandai lokal ya. Terakhir kali, seperti biasa, kita sama-sama yuk ucapkan Cihai. Ada pengganggu saya.